Kisah Nabi Nuh alaihissalam yang berdakwah hampir 1000 tahun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum teman-teman semuanya. Kita akan lanjutkan kisah kelima dari series kisah-kisah dalam Al-Quran di edisi spesial Ramadan tahun ini. Masih mengambil sumber buku referensi yang sama, buku karya Syekh Hamid Ahmad At-Taril Al-Bashuni yang berjudul Kisah-Kisah dalam Al-Quran. Saya membeli bukunya dengan format digital. Teman-teman juga kalau mau membaca detail bukunya yang kurang lebih ada 900 halaman, teman-teman bisa beli langsung di Google Play Book. Dan kita awali kisah Nabi Nuh kali ini dengan kisah sebelumnya, yaitu sebelum zaman Nabi Nuh. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abu Dzar, dan Abu Dzar saat itu pernah bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, berapa lama jarak antara anak-anak Adam dan Nabi Nuh? Rasulullah menjawab, 10 abad, berarti sekitar 1000 tahun. 1 abad 100 tahun, 10 abad kurang lebih sekitar 1000 tahun jaraknya. Dan pada awalnya, mayoritas dari anak-anak Adam saat itu menyembah Allah, menyembah agama Tauhid. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah, hanya Allah yang berhak disembah. Dan ada beberapa nama yang masyhur saat itu tokoh-tokoh soleh. Seperti Wad, Suwa, Yaguts, Yauk, dan Nasr. Dan mereka tetap menjadi orang-orang soleh sampai dengan mereka dipanggil oleh Allah. Dan disinilah tugas dari iblis, praktek dari iblis dimulai ya. Iblis juga punya praktek. Prakteknya adalah menyesatkan umat manusia agar menjadi temannya nanti di neraka jahanam, di neraka kelak. Iblis atau setan membisikkan telinga-telinga manusia dengan hal yang dipandang itu baik, padahal itu sebuah kemusyrikan. Iblis membisikkan bahwa Allah Maha Pencipta, Allah Maha Pemberi rezeki, Allah Maha Pengawas, Allah Maha segalanya. Tetapi manusia membutuhkan syafaat, membutuhkan perantara dari orang-orang soleh. Bahkan akibat bisikan-bisikan iblis saat itu, manusia berhasil digelincirkan dari ketauhidan, dari menyembah Allah. Banyak manusia di saat itu berkunjung ke kuburan, meminta doa kepada orang mati, meminta doa kepada orang-orang soleh, dan itu tidak dibenarkan. Bahkan yang lebih parahnya lagi adalah iblis berhasil membisikkan kepada telinga-telinga manusia agar mereka membuat sebuah patung yang mereka beri nama dengan nama orang-orang soleh. Tujuannya adalah untuk meminta sebagai perantara. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak membutuhkan perantara untuk berhubungan langsung dengan umatnya. Kita cukup meminta langsung kepada Allah tanpa perantara, insya Allah Allah akan mendengar semua doa-doa kita. Dan di sini iblis membisikkan kemusyrikan. Dan akibatnya banyak orang yang menyembah kuburan, banyak orang yang mengkultuskan orang-orang yang sudah mati, padahal orang-orang yang sudah mati itu membutuhkan dari kita doa-doa orang yang masih hidup. Tetapi ini sebaliknya. Dan lebih parahnya lagi tadi, orang-orang saat itu menyembah berhala, menyembah batu-batu daripada menyembah Allah. Dan ini sebuah kemusyrikan, sebuah dosa yang sangat besar. Ada banyak kisah-kisah dalam Al-Quran yang menceritakan kisah Nabi Nuh alaihissalam. Seperti Quran Surat A'raf ayat 59-64, ada Quran Surat Yunus ayat 71-73, tetapi yang ingin saya bacakan di sini adalah Quran Surat Hud ayat 25-49. 24 ayat secara beruntun mengisahkan mengenai kisahnya Nabi Nuh alaihi salam. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Dia berkata, sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan yang nyata bagi kamu, agar kamu tidak menyembah selain Allah. Sesungguhnya aku khawatir kamu akan ditimpa azab pada hari yang sangat menyedihkan. Jadi tugas Nabi Nuh di sini sama seperti tugas-tugas Nabi Allah lainnya ketika diturunkan kepada kaumnya masing-masing, yaitu mengajak
kembali manusia menuju ketauhidan. La ilaha illallah, hanya Allah Tuhan yang berhak disembah. Bayangkan ya, bagaimana Nabi Nuh ini berdakwah dengan sangat sabar, tetapi terus ditolak oleh kaumnya sendiri. Dan sampai-sampai saking mereka sudah sangat sesat, mereka meminta untuk didatangkan azab untuk mereka. Karena itu janganlah kamu bersedih hati tentang apa yang selalu mereka kerjakan. Dan di sini Allah menghibur Nabi Nuh, tidak usah bersedih hati. Tugas Nabi Nuh adalah hanya menyampaikan, hanya mengajak. Dan kalau mereka tetap tidak mau beriman kembali kepada Allah, tinggal menunggu azab dari Allah. Dan di sininya mulai Nabi Nuh diminta oleh Allah untuk membuat sebuah bahtera. Dan buatlah bahtera itu dengan pengawasan dan petunjuk wahyu dari kami. Dan janganlah kamu bicarakan dengan aku tentang orang-orang yang zalim itu. Sesungguhnya mereka itu akan ditenggelamkan. Jadi teman-teman, di sini Allah memerintahkan Nabi Nuh alaihissalam untuk membuat sebuah bahtera. Dan bagaimana cara buatnya, bagaimana petunjuknya, langsung Allah sendiri yang memberitahukan ilmunya kepada Nabi Nuh bagaimana caranya membuat sebuah bahtera. Dan mulailah Nuh membuat bahtera. Dan setiap kali pemimpin kaumnya berjalan melewati Nuh, mereka mengejeknya. Dan ini seperti biasa teman-teman, ketika Nabi Allah menjalankan perintah Allah, banyak pemuka-pemuka kaum yang masih ingkar kepada Allah itu mengejek. Mengejek, buat apa Nabi Nuh itu membuat bahtera? Buat apa Nabi Nuh membuat perahu yang sangat besar? Padahal di daratan. Tetapi Allah yang maha tahu segalanya. Hingga apabila perintah kami datang dan dapur telah memancarkan air, kami berfirman, muatkanlah ke dalam bahtera itu dari masing-masing binatang sepasang, jantan dan betina, dan keluargamu kecuali orang yang telah terdahulu ketetapannya terhadapnya, dan muatkan pula orang-orang yang beriman. Jadi Allah perintahkan dengan jelas di sini bahwa Nabi Nuh diminta untuk memasukkan semua binatang-binatang dengan berpasang-pasangan. Tujuannya agar nanti mereka bisa beranak pinak lagi untuk mengembangkan keturunannya. Dan juga Nabi Nuh diperintahkan untuk memasukkan keluarganya yang beriman, kecuali yang tidak beriman, anaknya, dan juga orang-orang yang sudah beriman kembali untuk ikut masuk ke dalam bahterahnya Nabi Nuh alaihissalam. Dan Nuh berkata, naiklah kamu sekalian ke dalamnya dengan menyebut Allah di waktu berlayar dan berlabuhnya. Sesungguhnya Tuhanku benar-benar maha pengampun lagi maha penyayang. Dan bahtera itu pun berlayar membawa mereka dalam gelombang laksana gunung. Gelombang laksana gunung, karena gunung-gunung saja ditenggelamkan saat itu. Jadi orang-orang yang mencoba menyelamatkan diri naik ke atas gunung, tidak ada yang selamat, kecuali orang-orang yang ikut ke dalam bahteranya Nabi. Kita akan lanjutkan lagi masih di Quran Surat Hud. Dan ini kisah mengenai Nabi Nuh yang coba untuk menyelamatkan anaknya. Tetapi anaknya tidak terselamatkan. Karena apa? Bismillah. Dan Nuh memanggil anaknya, sedang anak itu berada di tempat yang jauh terpencil. Hai anakku, naiklah ke kapal bersama kami, dan janganlah kamu berada bersama orang-orang yang kafir. Anaknya menjawab, aku akan mencari perlindungan ke gunung yang dapat memeliharaku dari air bah. Nuh berkata, tidak ada yang melindungi hari ini dari azab Allah selain Allah saja yang maha penyayang. Dan gelombang menjadi penghalang antara keduanya. Maka jadilah anak itu termasuk orang-orang yang ditenggelamkan. Dan difirmankan, hai bumi, telanlah airmu, dan hai langit, hujan berhentilah, dan air pun surut. Perintah pun diselesaikan dan bahtera itu pun berlabuh di atas bukit Judi, dan dikatakan, binasalah orang-orang yang zalim. Dan Nuh berseru kepada Tuhannya sambil berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya anakku termasuk keluargaku, dan sesungguhnya janji Engkau itulah yang benar.
dan Engkau adalah hakim yang seadil-adilnya. Jadi di sini Nabi Nuh alaihissalam, namanya ayah ke anak, ingin menyelamatkan anaknya. Tetapi Allah berkehendak lain, karena memang anaknya itu termasuk orang-orang yang ingkar kepada Allah dan tidak mau mengikuti seruan ayahnya sendiri. Jadi di sini teman-teman, kita bisa lihat bahwa ayahnya seorang nabi dan rasul, tapi anaknya tidak ada jaminan anaknya mendapat pertolongan dari Allah. Begitupun dari masa ke masa. Tidak ada jaminan kalau orang tuanya orang yang soleh, anaknya akan ikutan soleh. Begitupun sebaliknya, kalau orang tuanya itu ingkar kepada Allah, bisa jadi anaknya justru yang kembali kepada Allah, kembali kepada ketauhidan. Jadi tergantung kepada diri kita masing-masing, apakah kita ingin berusaha untuk kembali kepada Allah atau tidak. Lalu Allah berfirman kepada Nuh, "Hai Nuh, turunlah dengan selamat sejahtera dan penuh keberkatan dari kami atasmu dan atas umat-umat yang mukmin dari orang-orang yang bersamamu. Dan ada pula umat-umat yang kami beri kesenangan pada mereka dalam kehidupan dunia. Kemudian mereka akan ditimpa azab yang pedih dari kami." Itu adalah di antara berita-berita penting tentang yang gaib yang kami wahyukan kepadamu Muhammad. Tidak pernah kamu mengetahuinya dan tidak pula kaummu sebelum ini. Maka bersabarlah, sesungguhnya kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Lalu berapa lamakah sih sebenarnya Nabi Nuh ini berdakwah kepada kaumnya? Kita akan lihat referensinya di Quran surat Al-Ankabut ayat 14-15. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, maka ia tinggal di antara mereka 1000 tahun kurang 50 tahun. Berarti sekitar 950 tahun. Nabi Nuh itu berdakwah dengan sangat sabar. 950 tahun, bayangkan teman-teman. Hampir 10 abad. Hampir antara jarak dari Nabi Adam ke jarak Nabi Nuh. Maka mereka ditimpa banjir besar dan mereka adalah orang-orang yang zalim. Maka kami selamatkan Nuh dan penumpang-penumpang bahtera itu dan kami jadikan peristiwa itu pelajaran bagi semua umat manusia. Demikian teman-teman, kisah kali ini kisah Nabi Nuh alaihissalam. Berdakwah sangat panjang, berdakwah dengan sangat sabar. 950 tahun. Tetapi Nabi Nuh tidak henti-hentinya berdakwah, menyerukan ketauhidan, menyerukan umatnya untuk kembali kepada Allah. Dan sampai akhirnya Allah menghibur Nabi Nuh, mengatakan bahwa yang akan ikut, yang akan kembali kepada agama tauhid itu sedikit. Dan Allah memerintahkan Nabi Nuh untuk membuat sebuah bahtera yang sangat besar, untuk menampung orang-orang yang beriman, untuk menampung makhluk hidup berpasang-pasangan, sampai akhirnya Allah menurunkan azabnya, menenggelamkan semua makhluk hidup saat itu tanpa terkecuali, termasuk anak Nabi Nuh sendiri. Semoga kisah Nabi Nuh kali ini bisa memberikan kita pelajaran teman-teman. Pentingnya kita hanya menyembah kepada Allah, menyembah ketauhidan la ilaha illallah. Insya Allah kita ketemu lagi dengan kisah-kisah dalam Al-Quran lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.